bersama kita dan memberikan materi pada matkul statistika sosial. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir, yang sudah bergabung bersama kita. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan untuk Pak Ihsan menyampaikan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Iya, terdengar. Oke, saya sekarang lagi di kampus karena ada urusan. Teman-teman yang saya hormati, selamat siang. Senang sekali di di siang hari ini, walaupun weekend gitu ya, tetap semangat. 24 ya, baru relatif sedikit ya. Mudah-mudahan nanti akan bertambah. Saya sudah belum submit di soal UTS gitu kan ya. Soal UTS itu tentu tidak dosen tidak membuat sesuka hati gitu kan ya, kan tidak gitu. Ada rule ataupun ada parameter yang harus ditaati, yang harus dipatuhi oleh dosen di dalam membuat. Yang itu aturan itu terkait dengan capaian pembelajaran gitu kan ya. Setelah saya mengamati, ini kan prepare buat UTS gitu ya, jadi relatif pragmatis gitu kan, walaupun dalam dalam perkuliahan tampaknya tentu kita tidak ingin pragmatis. Ini saya boleh share? Bisa share ini? Bisa Pak, bisa. Share screen. Bismillah ya, saya agak kagok dengan Google Meet. Tadi saya menawarkan pakai Zoom, katanya sudah disebar. Oke, saya coba ya pakai yang your entry screen. Kalau mau dibantu bisa, kalau misalnya mau dibantu bisa hubungi operator Pak. Atau Oke, nggak apa-apa. Cancel. Saya coba satu-satu. Dulu awal-awal saya pakai ini. Windows, tab Windows, window kali ya. PPT berarti. Oke, ini. Baik. Saya mengamati bahwa terlihat ini. Terlihat PPT-nya? Belum. Oh, belum terlihat, Pak. Iya. Apakah masih proses atau belum? Memang tidak ada soalnya di sini sudah. Sama deh ya. Oke. Saya stop sharing. Loading, stop Pak. sharing. Oke, udah. Oh, loading. Saya tutup sudah. Saya ulangi lagi ya. Ternyata loading lambat ya. Oke, saya ulangi dulu. Saya berharap yang lain bisa segera bergabung. Metodologi penelitian. Sudah kelihatan? Sepertinya masih loading deh Pak, soalnya tadi juga gitu nunggu dulu. Oke, kita tunggu saja ya. Sebetulnya kalau mau pakai Zoom saya bisa sih, saya ada Zoom yang 300 juga ada. Mungkin cukup sih 300. Kelihatan? Belum? Belum ada Pak, belum ada. Belum ya? Iya. Saya tutup lagi ya. Stop. Saya tutup. Stop sharing. Kenapa ya? Dismiss. Sambil menunggu rekan-rekannya nggak apa-apa. Ini ting tung. Oke, kelihatan? Sudah. Sudah ya? Sudah? Sudah. Oke, baik teman-teman. Jadi dalam mengevaluasi keberhasilan pembelajaran itu pasti prodi kita itu punya yang namanya learning outcome ataupun tujuan pembelajaran seperti itu. Tujuan pembelajaran itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga materi-materi yang disampaikan itu diharapkan
dapat mencapai daripada learning outcome ataupun capaian pembelajaran tersebut gitu ya. Nah, selama pertemuan kita di dalam perkuliahan sudah sekitar 6 pertemuan, mulai dari peran statistika di dalam penelitian, kemudian skala pengukuran, kemudian analisis statistik deskriptif, pengenalan SPSS, kemudian materi selanjutnya terkait dengan uji validitas dan reliabilitas, kemudian statistika deskriptif. Itu adalah materi-materi yang dipelajari kita kemarin. Kalau dibandingkan dengan CPL, ternyata maksud saya berdasarkan perbandingan CPL kita itu sampai UTS cuma 2 ini. Artinya dari aspek materi sebetulnya kalian sudah jauh melebihi daripada CPL ini, dan soal ujian tentu tidak akan jauh melebar daripada yang namanya CPL. CPL itu capaian pembelajaran gitu kan ya. Jadi ada 2 hal yang perlu kita pahami terkait dengan konsep dasar metodologi penelitian kuantitatif. Mungkin di sini saya kemarin agak kurang gitu ya, karena apa? Karena saya lebih fokus ke statistikanya, karena saya berpikir bahwa Anda akan belajar metode penelitian kuantitatif, sehingga saya tidak memberi terlalu banyak gitu. Dan di pertemuan ini saya akan sedikit menambahkan materi ini. Sementara untuk penyajian data deskriptif, ini adalah capaian pembelajaran kedua yang harus Anda pahami sampai UTS. Saya pikir Anda sudah melakukannya dan kita hanya pemanasan sajalah ya untuk ini, untuk mengingat-ingat kembali seperti itu. Jadi pembelajaran kita, review kita itu tidak lebih dari 2 hal ini. Sementara seperti uji validitas, reliabilitas itu tidak kita bahas karena memang tidak masuk ke dalam capaian pembelajaran seperti itu. Oke, kalau kita bercerita tentang bagian awal, tentang konsep dasar penelitian kuantitatif, kita akan bahas ini dulu ya, konsep dasar penelitian kuantitatif. Sebetulnya teman-teman sudah kemarin saya selalu memberi ilustrasi, sebetulnya kita sudah pernah loh melakukan penelitian bagaimana kita ingin meneliti dampak daripada sinar matahari terhadap toge. Itu adalah sebuah proses penelitian kuantitatif gitu ya, proses penelitian kuantitatif. Bagaimana caranya? Tentu kita mengawalinya dengan sebuah, ini adalah tahapan-tahapan, Anda harus hafal ya, tahapan-tahapan ini itu adalah sebuah proses yang beginilah apa saja yang harus kita lakukan di dalam sebuah penelitian kuantitatif. Misal gitu ya, kalau contoh yang berulang-ulang saya sampaikan, saya ingin menganalisis bagaimana pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan kecambah, itu adalah sebuah masalah. Itu adalah sebuah rumusan masalah ya, bukan masalah. Jadi pahami bahwa rumusan masalah ini bukan berarti kita melanggar aturan, kemudian itu adalah sebuah masalah, kita memukul orang itu adalah sebuah masalah. Ini konteksnya berbeda. Rumusan masalah itu adalah sesuatu hal yang ingin kita ketahui, sederhananya demikian. Rumusan masalah itu adalah sesuatu hal yang ingin kita ketahui. Kemudian ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita buat perumusan masalahnya. Bagaimanakah pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan? Kayak gitu kan rumusan masalahnya. Mungkin kalau dalam konteks perkuliahan terakhir kemarin, saya menceritakan tentang apa saja sih motif orang untuk menggunakan media saat kita menggunakan teori USIS itu ya. Apa sih yang mendorong orang menggunakan Instagram? Berarti kita telah menyusun sebuah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang untuk menggunakan media, atau bahasa lainnya, motif apa sih yang mendorong orang untuk menggunakan media gitu kan ya. Nah, dari masalah itu kemudian kita kita cari yang namanya teori-teori ataupun penelitian-penelitian terdahulu. Dari mana? Dari jurnal, dari buku. Tapi yang paling penting itu dari jurnal ya, bukan dari buku. Dari jurnal-jurnal yang kita baca, ternyata tanaman itu tumbuh salah satunya dipengaruhi oleh cahaya matahari, gitu kan ya. Cahaya matahari yang ada menyebabkan tanaman menjadi tumbuh. Kita mencoba untuk membuat sebuah jawaban sementara ataupun teori ini untuk menjawab daripada rumusan masalah, yang itu kita sebut dengan perumusan hipotesis.
Contohnya berarti, oh ternyata jawaban saya sementara semakin tinggi cahaya matahari, intensitasnya semakin banyak, maka pertumbuhan kecambah semakin bagus gitu kan ya. Atau konteksnya yang usis semakin ingin ataupun motivasi, semakin orang termotivasi untuk mencari hiburan misalnya gitu kan ya, maka dia akan semakin ingin menggunakan Instagram. Atau yang lainnya, variabel lainnya, semakin tinggi motif orang untuk mencari informasi, maka semakin tinggi keinginan orang menggunakan Instagram misalnya. Itu adalah rumusan hipotesis yang lahir dari teori kayak gitu. Lanjut, kita kumpulkan data gitu kan untuk membuktikan hipotesis ini. Betul tidak bahwa motif mencari informasi mempengaruhi penggunaan media? Kita carilah, kita ukur data pencarian informasi sebagai variabel X. Kita cari data penggunaan orang, penggunaan Instagram orang itu berapa kali sehari, kemudian berapa sering dalam sekali akses gitu kan. Kita tanyakan variabel-variabel tersebut. Bagaimana cara kita mengumpulkan data tersebut? Maka kita perlu yang namanya pengemasan instrumen, ataupun karena ini penelitian sosio-humaniora, maka instrumen itu dalam bentuk kuesioner. Kuesioner yang menanyakan tentang motif pencarian informasi. Kuesioner tentang penggunaan media. Misalnya dalam konteks instrumen mencari informasi, saya menggunakan Instagram karena ingin mendapatkan informasi tentang politik ataupun berita terbaru misalnya. Dari motif mencari informasi itu kita bisa buat 3-4 pertanyaan gitu kan ya, tergantung dari konsepnya seberapa luas. Kemudian penggunaan media, mungkin kita bisa tanyakan, kamu sehari berapa kali sih mengakses Instagram? Kamu dalam sekali akses itu berapa menit gitu kan ya, mengakses seperti itu. Jadi kita kumpulkan variabel-variabel yang kita teliti dengan instrumen yang kita buat gitu ya. Kemudian instrumen yang dibuat ini ada uji validitas yang kemarin kita lakukan di sini. Kemudian tidak mungkin kita mengumpulkan data itu ke semua populasi. Artinya saya ingin meneliti motif mahasiswa menggunakan TikTok. Motif mahasiswa menggunakan TikTok. Tidak mungkin semua mahasiswa di Indonesia saya tanyakan, saya sebar kuesioner gitu kan ya. Sehingga saya ambillah mahasiswa, sebagian mahasiswa, misalnya mahasiswa UT, mahasiswa ITB atau mahasiswa manapun atau di kelas kita ambil sebagai sampel. Kemudian setelah data ini terkumpul, kan tadi ada variabel X, ada variabel Y gitu kan ya. X-nya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa juga 1. Y-nya juga ada 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, dari data-data ini kemudian kita analisis. Kita analisis data, sebetulnya disinilah peran statistika yang paling banyak gitu kan ya. Dia bisa menganalisis secara deskriptif, artinya dia menggambarkan, oh ternyata dari 100 mahasiswa, 60 mahasiswa itu main TikTok misalnya kayak gitu. 40%-nya ataupun 40 orangnya tidak main TikTok. Oh misalnya dari 100 mahasiswa yang main TikTok ataupun dari 60 ya tadi. Dari 60 mahasiswa yang main TikTok lebih dari 2 jam per hari, itu ada sekian orang, sekian persen. Yang mainnya 1-2 jam ada sekian orang, sekian persen. Yang main TikTok kurang dari 1 jam ada sekian orang, sekian persen. Itu adalah analisis data statistika deskriptif yang kita bisa mengambil kesimpulan. Salah satu cara mengambil kesimpulan adalah dengan ratanya. Setelah kita hitung, oh ternyata dari 100 mahasiswa ini, mereka main TikTok rata-rata per hari misalnya 1,5 jam misalnya. Itu adalah bagian dari analisis data statistik deskriptif. Sementara untuk statistika inferensia, tujuan kita adalah menjawab hipotesis. Dari dua data itu kita uji betul tidak bahwa motif mencari informasi berpengaruh terhadap penggunaan TikTok misalnya.
Nanti dengan uji apa nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan setelah UTS seperti itu, gitu ya. Ini adalah tahapan-tahapan, kemudian kita bisa membuat kesimpulan dari hasil analisis kita. Inilah tahapan-tahapan proses penelitian dari kuantitatif seperti itu. Itu untuk tahap pertama. Ada beberapa hal nanti terkait dengan proses penelitian ini. Kalau ada pertanyaan dulu silakan. Atau gimana ini, mau lanjut atau bagaimana? Kita lanjut dulu aja Pak, nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ke ini ya, menjabarkan konsep dasar. Konsep dasar tentu apa itu penelitian kuantitatif, kemudian bagaimana tahapan-tahapan penelitian kuantitatif yang baru kita bahas gitu kan ya. Kemudian juga kita akan bahas tentang apa sih karakteristik di penelitian kuantitatif, apa bedanya penelitian kuantitatif dengan kualitatif, seperti itu ya. Ini yang akan kita bahas. Oke, kita akan mulai ya. Tadi kita sudah bahas, baik, saya akan bahas. Yang barusan kita bahas adalah satu, proses penelitian, gitu ya, proses penelitian kuantitatif. Kemudian saya akan lanjutkan, seharusnya yang kedua ini yang pertama gitu kan ya. Apa itu penelitian? Penelitian kuantitatif. Ini kayak mata kuliah MPK jadinya, kuantitatif, tapi nggak apa-apa karena ini terkait dengan capaian pembelajaran gitu ya. Kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri kuantitatif. Oke. Kita akan bahas 3 ini untuk menjawab pertanyaan yang ini. Yang pertama sudah proses penelitian kuantitatif tadi yang saya ini gitu ya. Kemudian saya akan jelaskan apa sih sesungguhnya penelitian kuantitatif itu. Saya stop dulu, saya ada PPT. Tadinya saya tidak berencana untuk PPT ini karena memang agak sedikit apa ya, mendasar, maksudnya falsafati gitu kan. Tapi ketika bercerita tentang apa itu penelitian kuantitatif, otomatis ini akan saya sampaikan. Bentar. Saya tutup dulu ini materi saya lama. Sekali lagi, Bapak kok itu tidak pernah Bapak jelaskan di apa namanya di perkuliahan? Ya memang kalau ini terkait dengan agak sedikit bukan melebar tapi mendalam gitu ya. Ini terkait dengan filsafat ilmu sebetulnya. Jadi untuk membahas tentang apa itu penelitian itu adalah ranah falsafat ilmu dan bukan ranah statistik, sehingga saya tidak ceritakan itu. Tapi saya tetap akan menjelaskan apa ini? Oke. Saya akan menjelaskan bagian kedua tadi ya. Saya jelaskan bagian kedua yang Oke, bagian kedua. Jadi kita sistematis saja gitu ya. Nanti kalau Anda ada pertanyaan, ini kelihatan tidak? Kelihatan tidak ini? Oke, loading Pak. Loading ya? Oke, udah kelihatan. Agak lambat Udah, ya. udah. Oke, kita sistematis saja. Tadi barusan yang kita bahas adalah ini gitu ya. Baik, sekarang saya tandai merah, supaya untuk mengatakan bahwa ini udah selesai gitu. Kalau Anda mau bertanya nanti silahkan, Pak, saya mau nanya bagian proses penelitian kuantitatif seperti apa. Kemudian saya akan lanjut bagian kedua, saya beri warna biru sebagai sedang berarti gitu kan ya. Apa penelitian kuantitatif itu? Ini pertanyaan ini agak sedikit falsafati gitu. Jadi mohon maaf kalau Anda agak kebingungan, agak sulit. Tapi saya coba sederhanakan. Mudah kok, sebetulnya mudah. Tidak sesusah apa yang dipikirkan. Saya akan share satu PPT tentang ini. Ini PPT saya, sebetulnya ini teori apa ya, metodologi kuantitatif gitu ya. Oke.
pendekatan. Oke. Tadi apa itu penelitian kuantitatif ya? Oke. Apa itu penelitian kuantitatif? Begini teman-teman, manusia itu senantiasa Anda boleh skip sih sebenarnya pada bagian ini itu Anda nggak apa-apa. Tapi kalau ingin tahu apa itu penelitian kuantitatif, ini ada cerita yang jauh lebih dalam. Orang senantiasa dari dahulu kala ingin mencari sesuatu hal yang baru, mencari sebuah pengetahuan. Intinya gitu ya, mencari sebuah pengetahuan. Mungkin bahasanya di sini kebenaran gitu ya. Mungkin tapi kalau dalam konteks penelitian mungkin kita sebut saja pencarian pengetahuan. Suara jelas tidak? Apakah slide-nya sudah tershare? Bisa? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Saya berharap clear gitu ya. Nah, orang dari zaman dahulu senantiasa berusaha untuk mencari pengetahuan yang baru. Saat misalnya terjadi ada hujan yang besar, ada geledek gitu kan ya. Orang awal-awal yang masih sifatnya mistis gitu kan ya, dia mengatakan bahwa ini mungkin dewa marah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu sebagian orang lain berusaha untuk mencari pengetahuan baru, hal-hal yang bisa dinalar, dilogikakan. Sehingga proses pencarian informasi ataupun pengetahuan itu melewati dua jalur. Ada yang namanya jalur unscientific, ada yang jalur scientific gitu ya. Ada yang unscientific, tentu yang scientific Anda tahulah bahwa ini pasti secara metodologis gitu kan ya. Kalau ini ya berarti tidak secara metodologis gitu. Nah, secara unscientific itu bisa dengan wahyu gitu kan ya, atau secara kebetulan gitu kan, secara kebetulan. Misalnya ketika Newton menemukan teori gravitasi gitu kan ya, dia secara kebetulan melihat atau tertimpa sebuah apel yang jatuh, tapi semua orang mungkin di zamannya pernah merasakan kejatuhan buah apel, tetapi tidak secara kebetulan di sini bagaimana dia berpikir, kenapa kok ini jatuh ke bawah gitu kan ya, kenapa buah ini jatuh ke bawah, kenapa tidak ke atas. Nah, secara kebetulan tetapi kemudian dia mencari reason, alasan-alasan yang bisa menjelaskan itu, bisa secara kebetulan. Bisa dengan try and error gitu ya, seperti Anda tahu Thomas Alva Edison, dia menemukan lampu itu ribuan kali dia mencoba dan berhasil, mencoba gagal dan mencoba berhasil ribuan kali gitu kan ya. Itu juga bagian unscientific gitu. Atau juga melalui otoritas seseorang gitu kan ya. Misalnya ada orang yang dianggap apalah ya, pintar atau apa itu, pokoknya itulah pokoknya apa yang dikatakan si ada sebagian misal mohon maaf gitu ya, sebagian masyarakat muslim gitu yang sangat fanatis gitu ya dengan orang-orang yang dianggap suci kayak gitu kan ya, apa yang diungkapkannya benar, itu adalah bagian daripada melalui otoritas kayak gitu. Tentu kita sebagai seorang saintifik kita tidak melewati jalur itu di dalam proses pencarian informasi. Nah, kemudian ada juga yang namanya pencarian pengetahuan itu dengan yang namanya scientific gitu kan ya, dengan berpikir kritis gitu ya, rasional, dan juga ada dengan metodologi penelitian ilmiah. Oke. Apakah sampai di sini Anda terlalu berat? Kalau terlalu berat saya akan skip pada bagian ini. Terlalu berat? Silakan. Tidak? Gimana teman-teman yang lain? Apakah mau dilanjut tentang filsafatnya? Sebenarnya filsafat memang seperti apa ya? Kayak kita balik lagi ke zaman dahulu buat mikirin bagaimana ilmu itu tercipta gitu. Itu pinter itu. betul itu. Oke, nggak apa-apa lah ya, kalaupun Anda pusing tinggalkan saja dulu, ngopi dulu, nanti lanjut kembali lagi ke sini gitu ya. Oke. Nah, saya lanjutkan gitu ya. Saya lanjutkan, kita akan cerita di sini. Ini ranahnya filsafatmu itu ada di sini, berpikir kritis dan rasionalitas. Dulu para pemikir dulu katanya dikenalnya dengan filosof kalau pemikir gitu ya, orang yang bijak gitu. Para filsuf dia
mengatakan sesuatu itu, pengetahuan itu atau kebenaran itu dia dianggap benar jika gitu, ada dua aliran utama gitu ya. Ada dua aliran utama. Aliran yang pertama ini tidak terkait dengan statistik ya, belum terkait. Nah, ini hanya histori sajalah ya. Yang pertama adalah aliran yang namanya empirisme, aliran filsafat empirisme. Empirisme mengatakan bahwa sesuatu itu benar, sesuatu itu adalah pengetahuan itu suatu hal yang benar adalah kalau bisa diamati oleh panca indera, bisa diamati oleh panca indera. Jadi misalnya kalau hujan itu turun ya memang saya kelihatan airnya jatuh seperti itu gitu ya. Kalau misalnya kuman itu ada ya memang kuman itu bisa dilihat secara mata, ataupun misalnya es itu dingin ya memang kalau kita rasa memang dingin gitu kan ya. Empirism gitu kan. Kemudian aliran yang kedua ada yang namanya aliran satu lagi ada yang tahu? Rasionalisme. Rasionalisme dia ini benar-benar menentang daripada pemikir-pemikir sebelumnya yang percaya dengan dogma-dogma gitu kan ya. Jadi kalau mau mengatakan benar itu ya kalau harus rasional, harus logis gitu. Misalnya hujan itu turun ya kenapa? Karena memang ada suatu proses siklus air gitu ya yang menguap, kemudian kondensasi menjadi awan, kemudian dia turun ke bawah. Ada sebuah proses logika yang bisa masuk akal seperti itu gitu ya. Nah, kedua aliran ini berdebat gitu kan ya, berdebat kuat gitu. Di sini ada tokohnya John Locke, di sini ada rasionalisme, ada tokohnya David Hume dan seterusnya. Mereka berdebat bahwa mereka lah cara pencarian pengetahuan yang paling tepat itu mereka gitu kan ya. Oke, ini sedikit tentang piramida mungkin ya, piramida filsafat ilmu. Walaupun mungkin piramida ini membacanya terbalik, membacanya dari atas gitu ya, membacanya dari atas. Asumsi-asumsi. Misalnya saya katakan asumsinya adalah empirism, kemudian ada rasionalisme, kemudian ada 3 lagi, perdebatan ini panjang, kemudian didamaikan oleh Immanuel Kant dengan paradigma kritisnya, jadi dia bisa mendamaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Nah, asumsi-asumsi itu ada di atas ini sebagai pondasi pengetahuan. Sebagai pondasi pengetahuan itu ada di atas ini. Kemudian dari pondasi inilah muncul paradigma keilmuan ataupun cara-cara memperoleh pengetahuan. Paradigma itu framework ataupun cara pandang melihat sebuah kebenaran gitu ya. Kalau ini tuh asumsi dasar saja, ada empirism, ada rasionalism dan ada kritisism gitu ya. Ada yang terakhir dari Immanuel Kant. Nah, paradigma keilmuan ini diperkenalkan oleh Thomas Kuhn di dalam bukunya Revolution Scientific. Dia mengatakan bahwa ada 4 paradigma pengetahuan. Jadi tools gitu ya, alat untuk mengatakan bahwa ini benar, ini sesungguhnya ada metodologinya ada gitu ya. Nah, mungkin itu secara sederhananya walaupun tidak tepat kalau saya katakan paradigma itu metodologi. Enggak tepat, terlalu naif, terlalu sempit kita mengatakan bahwa paradigma itu sama dengan metodologi. Tetapi Anda bisa katakan itu sebagai penalaran ataupun memahaminya secara sederhana gitu. Oke, saya akan ceritakan ini paradigma. Oke, saya lanjutkan saja supaya tidak terlalu pusing buat Anda. Nah, ini yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn gitu ya, dalam bukunya Revolution Scientific. Ada paradigma itu yang bentuknya positivistik, yang kedua adalah post-positivistik, yang ketiga adalah konstruktivis, yang keempat adalah kritis gitu ya. 4 paradigma ini. Kemudian apa itu? Saya lanjut saja. Sederhananya begini teman-teman. Kalau bingung nanti bisa ditanya ya. Positivistik ini adalah suatu paradigma keilmuan ataupun proses pencarian pengetahuan yang benar-benar objektif, yang lahir daripada bagaimana
ilmuwan-ilmuwan eksakta dalam melihat realitas ataupun kebenaran. Maksud saya begini, Newton, kemudian ada lagi kalau dalam ilmu sosial ada Auguste Comte, kemudian ada lagi misalnya tokoh-tokoh eksak seperti Kepler, kemudian Galileo, Anda tahu lah ya, itu melihat sebuah fenomena, mengukur fenomena fisika, bagaimana gerak daripada planet gitu ya, dari kalau John Kepler kan gitu ya, planet mengitari jarak matahari ke bumi gitu kan ya, bagaimana apa namanya air bisa mendidih pada suhu berapa, kemudian kenapa volume daripada air pada suhu 4 derajat itu mengalami sebuah anomali. Proses pengukuran itu benar-benar mengikuti kaidah-kaidah eksakta yang objektif. Jadi seperti kita mengukur bagaimana pertumbuhan dampak sinar matahari terhadap pertumbuhan toge gitu ya. Jadi kita ukur betul-betul secara objektif. Kita tidak terlibat di dalam kita merayu-rayu si toge, toge kamu tumbuhnya cepat dikit dong, kan enggak gitu ya. Jadi benar-benar kita biarkan dia toge yang 1 sampai 5 ini kita berikan cahaya matahari gelap di tempat yang gelap. Jadi kita tidak ini yang nomor 4 nih kita lamain dikit deh cahayanya, kan enggak gitu kan ya. Jadi benar-benar kalau 0 jam kecambah biji kacang 1 sampai 5, kita betul-betul treatment di tempat gelap. Kamu berlima ini udah di tempat gelap, nggak boleh terang sedikit pun. Kemudian biji kacang hijau nomor 6 sampai nomor 10 2 jam. 2 jam, betul-betul 2 jam. Jadi dari jam 8 tadi, jam 12 selesai, langsung masukkan ke tempat yang gelap. Kemudian biji yang dari nomor 11 sampai 15 terkena cahaya 6 jam, betul-betul 6 jam, dan seterusnya. Dan kemudian tingginya pun kita ukur gitu kan secara objektif. Jadi, kecambah nomor 1 tingginya 7 cm, kecambah nomor 2 tingginya 8 cm, kecambah nomor 3 tingginya 6 cm. Kita ukur secara objektif. Jadi kita antara peneliti dengan yang diteliti itu berjarak, dan kita benar-benar menggunakan kaidah-kaidah yang sangat-sangat objektif. Itu adalah positivistik gitu ya. Itu ada positivistik. Kemudian di dalam kajian-kajian humaniora ataupun riset-riset komunikasi, riset-riset psikologi, riset-riset linguistik dan seterusnya, kita kan melihat nggak bisa dong kita memperlakukan manusia, yang kita ukurkan sekarang manusia nih, yang kita ukur manusia, nggak bisa dong kita mengukur manusia seperti kita mengukur toge. Kan nanti manusia bisa berinteraksi satu sama lain, nanya, tadi kamu ditanya apa sama bapak gitu kan ya. Jadi kan bias itu ada gitu kan ya, bias itu ada. Ataupun ya karena saya merasa dekat dengan salah satu mahasiswa, 2 mahasiswa, merasa udahlah ini sebetulnya IPK dia tinggi sih, cuman dia jujur, jadi ya dapatnya rendah. Subjektifnya mungkin hadir di situ. Itu namanya nilai kita itu hadir di situ. Kalau positivistik, no, bebas nilai. Nah, kritik daripada positivistik ini, kalau di dalam riset sosio-humaniora, kan ada hal-hal yang tidak bisa kita samakan manusia dengan toge tadi gitu. Ada hal-hal yang sifatnya mungkin subjektivitas, sehingga kritik daripada positivistik ini dikritik oleh post-positivistik. Baik, sebetulnya mereka ini satu geng, sama-sama. Kalau saya potong ke belakang, sebetulnya 2 ini kuantitatif. Nah, sederhananya gitu. Ini kuantitatif, penelitian kuantitatif, ini penelitian kualitatif, kalau yang nomor 3 dan 4. Gitu ya. Jadi ini sama-sama main angka. Cuman kalau yang positivistik, angkanya tuh kaku gitu kan ya. Jadi metode pengukurannya benar-benar objektif, dan tidak ada yang namanya wawancara, semuanya kuesioner. Kalau perlu Anda tidak perlu tahu yang meneliti siapa kayak gitu kan ya. Misalnya saya lagi sebar kuesioner, Anda tidak usah tahu deh ini penelitian saya, sebar tolong isi ya gitu kan ya, bisa aja kan gitu. Jadi positivistik it's okay gitu kan ya. Tetapi kalau post positivistik memungkinkan kita mewawancarai lebih dalam gitu kan, menanyakan. Nah, itu memungkinkan di dalam post positivistik. Konstruktivis, paradigma konstruktivis ini dia juga mengkritik daripada, ini paradigma yang paling lama ya, yang paling survival gitu ya. Ini di dalam eksak itu semuanya paradigmanya positivistik.
Tapi kalau dalam sosio humaniora, dia dapat kritik positivistik ini. Salah satunya adalah dari paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis melihat bahwa pengetahuan itu merupakan satu fenomena-fenomena yang bisa kita kumpulkan seperti halnya puzzle gitu ya. Saya melihat bagaimana sih kepemimpinan Ridwan Kamil selama jadi gubernur gitu kan ya. Kalau misalnya saya kuantitatif, saya sebar aja kuesioner ke warga Bandung gitu kan. Tapi kalau konstruktivis, maka saya akan tanya bagaimana pandangan dari tukang parkir, bagaimana PNS, bagaimana nelayan, kebijakannya seperti apa Pak Ridwan Kamil. Jadi saya mendapatkan puzzle-puzzle informasi gitu kan ya, informasi termasuk misalnya dosen, guru, mahasiswa, gimana menurutmu kepemimpinan Pak Ridwan Kamil. Dari informasi puzzle-puzzle tadi saya gabungkan, saya konstruksikan, saya mendapatkanlah pengetahuan utuh tentang bagaimana kepemimpinan gubernur, kayak gitu. Itu adalah paradigma yang ketiga, konstruktivis. Sementara kalau kritis, caranya, ini kualitatif ya, kembali saya tekankan bahwa ini 3 dan 4 ini kualitatif. Kritis itu lebih kepada melihat suatu fenomena itu disebabkan oleh ketidakadilan. Ini mungkin agak pusing gitu ya, tapi ini kajian yang menarik sebetulnya. Misalnya saya melihat pedagang ataupun pengamen asongan di bus-bus gitu kan ya, kenapa sih mereka miskin gitu? Kalau dalam konteks paradigma positivistik, kenapa orang miskin? Maka jawabannya itu berpeluang kurang modal, pendidikannya kurang, males, dan seterusnya. Kalau kritis tidak, dia kritik cara kerja positivistik yang demikian. Mereka itu miskin karena mereka itu tidak punya akses, karena akses daripada sumber daya pendidikan dan segala macam itu dipegang erat-erat oleh status quo, oleh pemerintah, oleh pejabat, oleh pemilik modal, sehingga mereka ini tersisihkan dan tidak memiliki akses. Itu cara kerja kritis. Ada yang dizolimi, ada yang menzolimi. Sederhananya demikian. Oke, sampai di situ ya. Itu paradigma saja. Dari paradigma inilah muncul yang namanya metode-metode penelitian. Metode penelitian di dalam positivistik ada yang namanya eksperimen, ada yang namanya metode survei, ada juga yang namanya konten analisis di dalam kuantitatif seperti itu. Jadi ini melahirkan metode-metode seperti itu gitu ya. Oke, saya lanjut saja dulu supaya tidak terlalu membingungkan buat teman-teman. Kemudian apa cirinya? Cirinya kuantitatif. Ini bahan ajar saya di Pakuan Bogor. Saya stop sharing dulu. Saya lanjut ke materi selanjutnya tentang karakteristik ataupun ciri-ciri positivistik. Ciri-ciri positivistik. Oke. Nah, apa itu penelitian kuantitatif itu begitulah ya ceritanya, itu menceritakan tentang bagaimana melihat realitas itu dengan pendekatan yang objektif, bebas nilai. Yang tentu akan kita lanjutkan dengan ciri-ciri penelitian kuantitatif. Ciri-ciri penelitian kuantitatif ada di sini. Kelihatan ini? Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Jadi kalau saya katakan positivistik itu berarti ya kuantitatif lah, metodologi penelitian kuantitatif itu ya positivistik. Yang pertama bebas nilai. Bebas nilai itu artinya tidak ada value, nilai-nilai peneliti yang masuk ke dalam objek penelitian. Betul-betul bebas. Jadi misalnya seperti saya katakan tadi, ketika saya meneliti toge, kecambah toge, saya tidak akan mengintervensi, saya merayu si biji toge supaya kamu tumbuhnya lebih cepat, gitu. Nggak boleh kayak gitu kan, dan memang tidak bisa kalau di dalam ilmu eksak. Tetapi kan di dalam sosio humaniora bisa memungkinkan nilai-nilai itu hadir gitu kan. Misalnya karena perasaan kasihan, kemudian okelah dia ini kayaknya gini deh gitu kan. Ataupun misalnya ketika saya memberi kuesioner kepada mahasiswa A, kemudian dia menceritakan kepada mahasiswa B, nanti kalau kamu isi seperti ini ya, itu berarti sudah tidak bebas nilai. Ada nilai-nilai di antara peneliti yang diteliti itu bercampur gitu kan ya, itu tidak tepat gitu. Kemudian yang kedua, karakteristik positivistik ataupun kuantitatif
tadi adalah dia meneliti fenomenalisme, artinya realitas ontologi itu diteliti berdasarkan, ya misalnya saya katakan bahwa saya meneliti pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan toge. Fenomena itu, jadi sudah saya batasi apa yang saya teliti. Contoh lain, saya ingin meneliti motif penggunaan TikTok di kalangan mahasiswa. Sudah saya batasi apa saja motif-motif yang akan mempengaruhi orang untuk menggunakan TikTok. Saya menggunakan teori USIS, yang saya gunakan adalah motif mencari informasi, motif mencari hiburan, dan motif mencari teman. Di luar itu saya tidak bahas, gitu kan ya. Berbeda dengan kualitatif. Kita nyari apa sih motif orang menggunakan TikTok, bisa melebar kemana-mana, tergantung dari hasil wawancaranya. Itu beda kualitatif dengan kuantitatif. Kemudian karakteristik lainnya adalah nominalisme. Nominalisme ini artinya semua daripada yang saya amati itu saya ukur dengan angka. Saya ukur dengan angka. Jadi misalnya motif mencari informasi, saya buat kuesioner, kemudian saya buat skor-skor. Kalau dia jawab begini berarti skornya ini. Kalau dia jawab begini berarti skornya ini. Jadi nominalisme. Kemudian yang keempat sifatnya adalah reduksionalisme. Jadi kan sebetulnya orang menggunakan Instagram ataupun TikTok itu motifnya kan banyak gitu ya. Bisa motif ini, motif itu, motif bingung ngabisin duit misalnya, kayak gitu kan bisa jadi gitu ya. Tetapi dalam konteks kuantitatif kita mereduksi ataupun menghilangkan hal-hal yang tidak ingin kita teliti gitu ya. Jadi seperti itu karakteristiknya reduksionalisme. Kita mereduksi ataupun menghilangkan hal-hal yang tidak ingin kita teliti. Naturalisme artinya kita mengikuti kaidah-kaidah hukum alam gitu ya, objektivisme gitu kan. Kemudian mekanistik artinya ya ada prosedur-prosedur yang dilalui untuk tahap itu. Jadi nggak bisa misalnya saya mau meneliti lagi jalan-jalan ke Dago gitu kan ya, saya melihat ada orang main TikTok, kemudian saya tanya, kamu apa motifmu main TikTok gitu kan ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi ada sebuah proses gitu, bagaimana perumusan masalah, bagaimana literatur review, teori yang saya gunakan, kemudian pengumpulan data, kemudian uji validitas, ada mekanisme. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif, lihat ada orang main TikTok lama banget, dari pagi saya perhatikan dia tuh duduk di situ main TikTok aja. Tanyain gitu. Kualitatif memungkinkan, kuantitatif tidak demikian. Kayak gitu ya. Itu adalah karakteristik daripada penelitian kuantitatif ataupun dalam hal ini positivistik kayak gitu. Nah, ini adalah cerita daripada proses-proses penelitian kuantitatif kayak gitu. Mau di skip dulu atau diskusi dulu atau mau langsung ini? Sepertinya mungkin diskusi dulu kali ya. Terserah sih, saya ikut aja. Saya stop share. Oke, gimana maunya teman-teman? Kalau dari prepare sebenarnya tadi di 13.25 mau diingetin 5 menit lagi, tapi kalau misalnya emang udah bisa tanya jawab, nggak apa-apa. Teman-teman bisa langsung on mic aja atau diketik di kolom chat. Buat mengenai ini ya, tadi materinya sangat amat bermanfaat banget ya tentang kuantitatif gitu. Tapi mungkin pertama boleh saya yang bertanya tentang paradigma tadi. Bapak kan tadi nyebutin ada 4 paradigma kan. Nah, waktu saya kemarin semester 3 itu tuh diberitahunya tentang paradigma itu ada 5. Tadi tuh kurang interpretatif. Apakah kalau misalnya menurut Bapak itu interpretatif masuk di bagian mana gitu? Oke. Terima kasih Fatimah. Mau dikumpul atau satu-satu langsung saja ya? Iya, satu aja. Oke, satu aja. Sebentar. Interpretatif masuk di mana? Seperti itu. Jadi begini. Historical daripada seperti saya katakan tadi gitu ya, mulai dari empirism, kemudian rasionalism, kemudian didamaikan oleh Thomas Kuhn dengan kritisismnya, kemudian di situ setelah itu agak mandek gitu kan ya, agak mandek, kemudian pengetahuan itu berkembang cukup signifikan dengan pemikiran Thomas Kuhn di dalam bukunya Revolution Scientific yang keluar pada tahun 1969 kalau tidak salah itu ya, saya agak lupa tahunnya, tapi 60-70 lah keluar buku itu, yang sekarang menjadi buku yang
buku wajib bagi mahasiswa-mahasiswa S3 untuk memahami filsafat ilmu. Dia membagi ke dalam 3 tapi 4 gitu ya. Maksudnya 3 dan 4 itu misalnya di dalam bukunya Muhammad Nasir, dia membagi ke dalam ke dalam 2 paradigma malahan. Yang pertama adalah positivistik, sisanya post positivistik gitu kan ya. Tetapi nggak masalah sih. Yang penting itu adalah bagaimana kita memahami letak karakteristik daripada masing-masing paradigma. Terkait dengan interpretatif, memang di dalam Thomas Kuhn dia tidak cerita interpretatif sebagai sebuah paradigma baru, tetapi dia masuk ke dalam konstruktivis, gitu ya. Dia bagian dari konstruktivis kalau di dalam bukunya Thomas Kuhn. Sama-sama mengkonstruksi realitas dari subjek-subjek penelitian. Misalnya peneliti-peneliti metode yang lahir dari konstruktivis ini seperti fenomenologi, kemudian ada lagi yang namanya studi kasus, kemudian ada beberapa semiotik itu bagi 2, ada semiotik di konstruktivis, ada semiotik yang berdiri di atas kritis, paradigma kritis. Jadi metode-metode itu lahir dari paradigma itu gitu ya. Jadi kurang lebih mungkin jawabannya interpretatif itu dia berada pada konstruktivis, karena sebetulnya ya 3 paradigma sebetulnya, tidak 4 gitu. Yang pertama adalah positivistik. Jadi positivistik dengan post-positivistik itu sebetulnya satu paradigma. Kemudian konstruktivis, kemudian yang ketiga adalah kritis. Jadi memang 3 ini berbeda banget. Kalau kritis itu selalu memahami realitas itu adalah sebagai bentuk ketidakadilan. Misalnya ketika saya melihat kenapa petani miskin bukan karena malas, bukan tidak punya lahan, tetapi di situ ada eksploitasi daripada tengkulak, pemilik modal, ataupun kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada petani. Jadi cara kerja kritis itu selalu demikian, cara kerja dia. Berbeda dengan positivistik, kalau melihat itu secara objektif diukur, oh modalnya kurang nih gitu, oh kurang pelatihan, skillnya kurang. Itu cara kerja kuantitatif itu seperti itu. Berbeda dengan kritis. Kritis selalu melihat ada orang yang dizolimi dan ada orang yang mengeksploitasi seperti itu. Kalau konstruktivis cenderung dia mengkonstruk realitas-realitas dengan melakukan wawancara, FGD dan seterusnya seperti itu. Oke, terima kasih buat masukannya, gitu. Buat informasinya yang lebih tentang paradigma. Buat teman-teman yang lain mungkin bisa ditanyain, ada yang mau ditanyakan, bisa on mic ataupun melalui chat. Gimana nih teman-teman? Apalagi ini buat statistika sosial tuh berpengaruh banget buat matkul kedepannya, ada riset kuantitatif juga kan. Jadi kalau misalnya dengar penjelasan Pak Ihsan tadi tuh udah ngajar tentang validitas dan reliabilitas tuh sangat amat maju gitu. Dimana saya dulu waktu semester 3 belum sampai tahap uji validitas dan reliabilitas. Sangat amat maju sekarang. Ini ada yang nanya Pak tentang saya kurang paham dengan naturalisme dan ciri-ciri kuantitatif dari Andini. Oke, kalau Anda membaca buku metode penelitian kualitatif, sering sekali Anda mendapatkan ciri-ciri penelitian kualitatif adalah naturalisme, gitu kan ya. Tapi di penelitian kuantitatif juga mengatakan bahwa positivistik karakteristiknya naturalisme. Ini agak sedikit memiliki makna yang berbeda. Tidak salah sih kedua-duanya. Naturalistik dalam kualitatif memang naturalistik dalam konteks ya sudah saya neliti itu mengalir aja seperti sebagaimana kehidupan saya berbicara dengan orang padahal lagi collecting data, pengumpulan data kayak gitu ya. Saya benar-benar seperti kehidupan normal gitu ya, saya mencari data itu orang tidak tahu bahwa saya lagi meneliti, naturalistik alami gitu kan ya. Kalau kuantitatif kan enggak ya, ada ngisi kuesioner, kemudian kadang-kadang yang ditanya itu dia menjawab tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan karena ini saya lagi dinilai gitu kan ya, malu saya kalau dapat nilai kecil kan kayak gitu ya. Jadi tidak naturalistik di dalam kuantitatif kalau dari perspektif tadi. Tetapi maksud kuantitatif yang tadi karakteristik positivistik itu dia mengikuti kaidah-kaidah alam. Artinya begini, yang namanya
angka di dalam statistika gitu kan, pasti kita mengatakan bahwa grade A yang seperti ini pasti lebih baik dari B, kemudian yang besar seperti ini pasti lebih besar daripada yang kecil. Jadi benar-benar mengikuti kaidah-kaidah fisika. Itulah mungkin kurang lebih dari makna daripada naturalistik itu, mengikuti kaidah-kaidah alam gitu ya. Jadi tidak apa ya, mungkin bahasa yang lebih mudah dipahaminya, mengikuti sunatullah gitu, mengikuti sunatullah lebih abstrak gitu ya. Kalau saya mengukur, oke, saya dapat ilustrasi mungkin agak lebih baik. Kalau saya mengukur persepsi gitu ya, emosi orang gitu, misalnya perasaan cinta, seberapa cintakah kamu dengan pasanganmu? Saya bisa buat semacam measurement yang membuat grade dari tidak cinta atau sangat benci kepada sangat cinta itu dengan rate yang beragam dari sangat rendah ke sangat tinggi seperti itu, secara linier gitu kan ya. Tetapi dalam konteks sesungguhnya humanis gitu kan ya, perasaan cinta itu tidak bisa diukur secara matematik seperti halnya penggaris yang bisa kita objektifikasikan dengan angka-angka. Cinta saya kepada kamu besarnya adalah 60% kayak gitu kan ya. Kualitatif menolak itu kayak gitu, karena cinta itu tidak seperti itu. Sesungguhnya cinta itu tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata gitu kan ya, kan luar biasa sekali. Tetapi dalam kuantitatif semua terukur secara objektif. Itu mungkin naturalistik itu lebih kepada bagaimana kaidah-kaidah di dalam hukum alam itu diterapkan betul di dalam kuantitatif seperti itu. Oke, gimana Andini? Apakah sudah terjawab atau masih ada yang kurang gitu untuk dipahami? Sudah Pak, makasih. Oke, silakan. Nggak apa-apa sih sebetulnya, itu tidak terlalu apa ya, agak melebar memang dari CLO kita, capaian pembelajaran kita, hanya untuk menceritakan tentang seperti apa sih penelitian kuantitatif itu dan bagaimana proses ataupun tahapannya kayak gitu ya. Tapi secara apa ya, sederhananya kalau kita berbicara tentang apa itu penelitian kuantitatif adalah suatu proses pencarian pengetahuan mungkin dengan karakteristik yang sifatnya objektif, terukur, bebas nilai sesuai dengan metode-metode ilmiah, mungkin seperti itu. Tahapannya Anda bisa sebutkan. Tahapannya mulai dari perumusan masalah, kemudian research question, kemudian literatur review ataupun tinjauan teoritis, kemudian hipotesis dan seterusnya tahapannya. Kalau ciri-cirinya ya seperti tadi sih, ciri-cirinya seperti tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Ini gimana nih teman-teman? Masih ada nih yang mau ditanyakan atau gimana? Izin mau nanya Pak, masih ada materi yang mau disampaikan atau udah ya? Masih ada. Belum kan ya, itu baru CLO 1 kan ya, belum CLO 2. Oke. Kalau masih mungkin pertanyaannya juga belum ada, mungkin bisa dilanjut sekarang. Oke. Sambil Tadi apakah ini kelihatan? Sepertinya masih loading deh. Belum, Pak. Oke, udah. Baik, itu tadi adalah capaian pembelajaran yang pertama. Jadi cerita tentang konsep dasar di dalam penelitian kuantitatif. Memang kemarin saya tidak terlalu sedikit sekali menyinggung ini gitu kan ya, karena kan kita bagian dari statistika deskriptif. Mungkin yang kedua, memahami penyajian data secara deskriptif. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah terkait dengan fungsi statistika di dalam penelitian. Kemudian yang kedua, kan ada inferensia ya, tetapi di kita kan tidak gitu, karena hanya deskriptif saja. Sampai UTS itu sampai deskriptif saja. Analisis statistik deskriptif. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi data hasil penelitian. Oke, mungkin ini sedikit sih, tapi dan ini lebih praktek dan kalian sebetulnya sudah
apa ya, sudah mempraktekannya di tugas seperti itu ya untuk bagian 2 dan 3 ini. Kita akan bahas tentang fungsi statistika di dalam penelitian. Secara sederhana saya selalu mengulang-ulang apa fungsi statistika dalam penelitian gitu kan ya. Statistik itu apa? Statistika itu apa? Masih ingat apa itu statistik? Apa itu statistika? Kalau statistik itu adalah apa statistik? Apa bedanya statistik sama statistika? Oke, saya pakai PPT mana ya? Peran statistika sepertinya ini. Sama. Oke. Nah, masih ingat ya, ini adalah apa bedanya statistik dengan statistika? Statistik itu adalah nilai. Ada yang bisa jawab? Statistik itu apalah? Nilai. Oke. Misalnya apa silakan mau jawab. Penduga parameter bukan ya? Penduga parameter gitu ya. Secara sederhananya adalah statistik. Feedback. Halo? Oke, tidak feedback lagi. Oke. Saya sedikit mereview. Misalnya kita tidak tahu nih pengguna TikTok di Jawa Barat, di Kota Bandung itu ada berapa gitu ya. Saya ingin meneliti tentang motif. Kelihatan tidak ini? Slide yang ini yang saya ketik. Enggak kelihatan kok. Oh, enggak ya. Beda berarti. Oke. Saya tutup dulu. Sudah kelihatan? Sudah? Sudah Pak, sudah. Oke. Misalnya saya ingin meneliti pemanfaatan teori uses and gratification, UNG, judul penelitian saya, uses and gratification, faktor motivasi lah ya. Kemarin kita sudah cerita tentang teori ini. Motif penggunaan TikTok di kalangan mahasiswa Bandung. Oke, itu mungkin judul saya, judul skripsi saya mungkin demikian. Penerapan teori uses and gratification, motif penggunaan TikTok di kalangan mahasiswa di Bandung. Jujur saya tidak tahu ada berapa mahasiswa yang ada di Bandung gitu kan ya. Ternyata kalau saya tanya ke Kemendikbud gitu ya, populasi mahasiswa di Bandung itu ternyata ada misalnya 50.000. Oke. Dan menyebar, Anda tahu kan ya, Bandung itu punya perguruan tinggi banyak sekali, mungkin ratusan perguruan tinggi ada di Bandung, mulai dari yang pojok utara sampai pojok selatan, dari pojok timur sampai pojok barat. Anda tahu ada kampus yang besar, yang kecil, banyak sekali. Boro-boro mau mengidentifikasi mahasiswa, mengidentifikasi kampusnya aja kadang nggak tahu kita, ada yang di ruko-ruko ternyata di tengah pasar gitu kan ya, kampusnya kan ada yang kecil gitu kan ya. Kalau yang besar ya mudah lah gitu, ada TELU, ada Unpad, ada UPI, ada ITB, kita bisa. Tapi kalau universitas yang STIE ataupun apa kayak gitu yang kecil-kecil kan kita tidak tahu, boro-boro mau tahu mahasiswanya gitu, kampusnya aja kita tidak tahu di mana. Oke. Populasi misalnya mahasiswa di Bandung itu kita tanya Dikti ada 50.000 orang gitu, 50.000 orang. Berapakah misalnya lama mereka menggunakan TikTok? Mereka menggunakan TikTok, nggak tahu gitu kan ya, nggak tahu, tidak tahu. Jawabannya tidak tahu. Oke. Kemudian untuk mengidentifikasi ini, maka saya ambillah sampel
Saya ambillah sampel dari 50.000, saya cuma tahu aja dari Dikti 50.000 jumlah mahasiswanya. Saya ambillah sampel dengan probability sampling, misalnya saya dapatkan misalnya 384 Pak ya. Ini biasanya kalau dengan menggunakan probability dengan alfa 5% dengan jumlah populasi yang besar biasanya segini. Kemudian dari 384 ini saya hitung gitu kan, mahasiswa 1 gunakan TikTok 2 jam, mahasiswa 2 menggunakan TikTok 1 jam, mahasiswa 3 menggunakan TikTok misalnya 30 menit per hari gitu ya. Saya dapatlah reratanya yang dikenal dengan rata-rata sampel itu dikenal dengan X bar. Dengan X bar, X ada topinya di atas itu namanya X bar, misalnya 1,75 jam misalnya gitu kan ya. Dengan standar deviasi, masih ingat ya, standar deviasi itu adalah simpangan data dari reratanya misalnya 0,5 jam. Ini adalah nilai statistik, teman-teman. Ini adalah nilai statistik namanya, nilai penduga parameter. Apa parameternya? Misalnya saya mampu mengukur berapa lama mereka menggunakan TikTok 50.000 ini, ternyata benar-benar saya memiliki kehebatan yang sangat luar biasa. Saya dapat rata-ratanya, saya dapat rata-rata 50.000 ini mereka menggunakan TikTok dalam satu hari itu adalah 2 jam. 2,0 jam. Inilah yang disebut parameter. Ini itu mu, dia sama-sama rata-rata. Kalau rata-rata populasi itu mu, kalau rata-rata sampel itu X bar. Ini 2 jam. Ini adalah parameter namanya. Sementara statistik disebut dengan penduga parameter. Jadi ada biasanya kalau penulisan rata itu paket gitu ya, rata-rata dan standar deviasi. Misalnya rata-ratanya 1,75 X bar gitu ya, X bar 1,75 titik koma, kemudian dalam kurung biasanya ini adalah penulisan apa, penulisan association psikologi gitu ya, di format dunia itu, misalnya standar deviasi adalah 1,75 paket. Yang menulisnya paket seperti ini, kebalik ya, rata 175 dengan standar deviasi 0,5 sama dengan 0,5. Nah, kalau Anda menulis di jurnal-jurnal, pasti selalu seperti ini gitu ya. Saya kebetulan lagi tidak buka jurnal. Anda buka-buka aja jurnal internasional tentunya ya, jangan jurnal nasional. Menulisnya seperti ini. X bar sama dengan 1,75 dalam kurung standar deviasi 0,5. Apa maknanya? Maknanya bahwa rata-rata sampel itu adalah 1,5 jam mereka menggunakan TikTok dengan sebaran standar deviasi 0,5. Standar deviasi menceritakan sebaran data di dalam sampel. Misalnya kalau misalnya standar deviasi saya adalah 2,5 dengan rata 1,75. Ini maknanya bahwa mahasiswa di Bandung itu kalau menggunakan TikTok itu relatif heterogen. Gitu ya, ada yang sangat tinggi sekali ya, 4 jam, 5 jam gitu. Tetapi rata-rata sih 1,75 jam gitu. Sementara kalau misalnya standar deviasinya adalah 0,1. Maka saya bisa menginterpretasikan data X bar sama dengan 1,75 dengan SD 0,1, saya bisa katakan bahwa mahasiswa di Bandung itu hampir semuanya itu kalau menggunakan TikTok itu di kisaran 1,6 sampai 1,8 jam gitu. Sebarannya sempit. Jadi plus minus standar deviasi kalian tambahkan dengan rata, itulah rata-rata orang di Bandung itu menggunakan TikTok itu segitu lamanya kayak gitu. Jadi itu maknanya kenapa rata selalu dipaketkan dengan standar deviasi. Nilai ini dikenal dengan nilai statistik. Statistik ini penduga parameter, penduga daripada nilai populasi yang tidak kita ketahui. Maka bisa jadi bahwa ini itu tidak selamanya tepat di dalam menduga parameter gitu kan ya, tetapi setidaknya dengan metodologi kita bisa memprediksi ya relatif mirip kayak gitu ya, dengan relatif mirip. Kalau ini buruk, saya katakan bahwa populasi 2 jam sementara sampel hanya 1,75. Kalau misalnya 1,95, nah ini adalah contoh statistik yang bagus.
statistik yang bagus. Kalau di dalam buku Andy Phil dia mengatakan bahwa ini fit namanya gitu ya, model yang bagus untuk menggambarkan menggambarkan parameter seperti itu. Itu sedikit definisi apa itu statistik. Jadi statistik adalah penduga parameter. Kemudian bagaimana cara menyajikan? Nah, saya pikir ini Anda sudah bahas, kita sudah pernah tugas ini ya. Jadi untuk output itu bisa dalam bentuk pie, diagram batang, bisa dalam bentuk tabel. Ini skill lah ya. Kalau ini bukan pengetahuan, ini skill. Anda bisa mengoperasionalkan ini menjadi satu kewajiban. Jadi tidak hanya pengetahuan, tetapi juga skill Anda di dalam analisis seperti itu. Mungkin itu sebagai pengantar untuk CLO2. Anda tadi CLO2, saya stop dulu. CLO2. Oke, sudah kelihatan ya. Fungsi statistik dalam penelitian yang pertama adalah dia secara umum dia sebagai penduga parameter. Secara lebih spesifik yang pertama untuk mendeskripsikan fenomena ataupun realitas yang diteliti itu dengan statistik deskriptif. Kemudian untuk menarik kesimpulan ataupun generalisasi itu adalah ranah daripada statistika inferensia. Itu untuk bagian pertama. Jadi kalau bisa saya tuliskan di sini, fungsi statistik yang pertama itu adalah dia sebagai penduga parameter yang terdiri dari deskriptif ataupun menggambarkan realitas yang diteliti. Kemudian yang fungsinya adalah untuk menarik kesimpulan, melakukan generalisasi, ataupun penarikan kesimpulan dengan hipotesis. Oke, ini kita belum, yang bagian kedua ini kita sampai, tetapi Anda harus paham bahwa fungsi statistik itu sebagai penduga parameter yang terdiri dari menggambarkan realitas yang diteliti serta melakukan generalisasi dengan melakukan pengujian hipotesis. Ini ranahnya statistika inferensia. Oke, kemudian teknik analisis deskriptif STK, statistik deskriptif. Kemarin kita sudah pakai SPSS. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan saja, termasuk dengan interpretasinya. Karena kalau dipraktekkan rasanya tidak usah lah ya. Mungkin kalau ada yang mau dipraktekkan ulang baru kita praktekkan ulang. Silahkan, mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, baik teman-teman. Dipersilakan untuk bertanya nih. Apalagi tadi tentang interpretasi data yang pakai SPSS. Itu tuh butuh kemampuan juga ya buat aplikasiin dan harus sering-sering diulangi. Soalnya kalau misalnya enggak bakal lupa rumusnya, bakal lupa buat ngartinnya. Buat teman-teman bisa langsung on aja ataupun via kolom chat. Pak, punten mau nanya. Oke, Kerti dulu. Habis itu Anggi. Oke, silakan. Pak mau nanya tentang R product moment, Pak, masih belum paham di bagian sana. R product moment. Oke. Apa lanjut saja dulu? Iya, bisa silakan Anggi buat pertanyaannya gimana? Pak, boleh mohon diulang itu hubungan antara rata dan standar deviasi, Pak. Oke. Mungkin kita tampung 2 pertanyaan dulu kali ya Pak, jadi bisa langsung dijawab. Baiklah.
mungkin pertanyaan dari Kerti terkait dengan R product moment itu ada uji validitas reliabilitas, mungkin bisa dipastikan bahwa itu tidak keluar gitu kan ya, karena memang belum mencapai CLO-nya, itu CLO setelah UTS ternyata, saya juga baru ngeh gitu kan ya, karena agak jauh kalau uji validitas, tapi nggak apa-apa, saya akan bahas agak setelah pertanyaan yang kedua gitu ya. Setelah pertanyaan kedua tadi terkait dengan ulangi lagi tentang statistika X bar dan standar deviasi diulangi. Oke, saya coba gunakan riset saya saja. Katanya kalau ngajar itu gunakan riset sendiri gitu kan ya. Jadi biar lebih lebih mungkin mudah dipahami atau gimana, saya nggak tahu. Cuman permintaannya demikian. Oke, saya pakai penelitian saya saja. Sebentar. Gimana sih ini? Oke, share Windows. Ini kah? Agak kagok. Mana ini? Windows. Kalau saya klik ini, apakah kelihatan ini? Google Scholar saya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Kelihatannya apa ini? Sekarang udah kelihatan, Pak. Udah kelihatan ya? Oke, ini Google Scholar saya yang isinya tentu penelitian-penelitian gitu ya. Maksud saya memberikan contoh dari sini saja. Cari di penelitian yang baru ya. Oke. Oh iya, ini penelitian saya dengan Kang Armin, dengan Pak Armin ya. Anda tahu ya? Ini saya berikan contoh lagi yang intention jurnal atau yang COVID ya, yang COVID. Kayaknya udah. Distribusi. Oh. Ini belum ada ternyata. Kenapa lambat? Ini judulnya analisis persepsi mahasiswa. Mungkin Anda juga bagian dari pengisi waktu itu sama Pak Armin ya. Analisis persepsi mahasiswa terkait dengan media pembelajaran online terdiri dari Zoom, kemudian Google Meet, Google Classroom, dan LMS. Hasilnya seperti ini. Sebentar ya. Kenapa enggak lama, tidak tahu. Saya sambil cari join. Drop.
Sebentar, mohon maaf, terlalu banyak dibuka. Jurnal nomor oke. Oke, agak loading ini. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, baik. Begini, maksudnya daripada X bar dan rata-rata dan deviasi. Saya ingin mengukur berapa sih IPK mahasiswa TELU misalnya kayak gitu ya. Jumlahnya 30.000 orang misalnya, 30.000 orang. Tentu saya tidak akan mampu menganalisis, saya tidak akan mampu mewawancarai ataupun menyebarkan kuesioner ke 50.000 orang, maka saya akan mengambil sampel. Setelah saya desain, ternyata sampel saya yang terpilih adalah PR 2020 gitu ya, PR 2020. Kemudian setelah saya sebar kuesioner kayak gitu, saya dapatkan bahwa rata-rata IPK-nya adalah 3,25 dengan standar deviasi 0,1 gitu kan ya, 0,1. Kalau data seperti itu, maka saya bisa menginterpretasikan bahwa mahasiswa TELU secara keseluruhan gitu kan, ataupun mahasiswa mana secara keseluruhan, IPK-nya adalah 3,25 tadi ya, 3,25. Kemudian dengan standar deviasi yang 0,1, saya bisa mengatakan bahwa semua mahasiswa di sini itu relatif homogen. Jadi kalau standar deviasi kecil itu menunjukkan dia homogen, artinya relatif seragam gitu ya. Tetapi berbeda, misalnya standar deviasinya adalah 1,5 misalnya dengan IPK 3,25 dengan standar deviasi 1,5. Orang akan membaca daripada rata dan standar deviasi itu bahwa mahasiswa di sini itu heterogen sekali. IPK-nya mulai dari 2,0 itu ada. IPK-nya sampai 4 juga ada. Kayak gitu. Itu fungsi daripada standar deviasi. Dia akan melihat seperti apa sebaran data di populasi. Apakah lebar ataukah dia sempit seperti itu. Kebayang tidak? Kebayang, Pak. Kebayang ya? Berarti semakin kecilnya itu sebaran datanya semakin sempit seperti itu, Pak. Semakin kecil standar deviasi, dia akan semakin sempit. Baik, terima kasih, Pak. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan. Oh, ini bukan ini. Pertanyaan dari Kerti tadi terkait dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Begini. Kembali bahwa ini tidak termasuk ke dalam soal ini ya, soal UTS kalau bagian dari inferensia ataupun uji validitas, karena kita hanya deskriptif saja, sampai deskriptif saja. Saya share dulu deh. Saya share. Oke, saya berikan contoh yang barusan juga ditanyakan oleh Kerti tadi ya. Saya sambil share jurnal saya juga.
Sebentar. Jadi kalian kalau membuat, ini sedikit amat, membuat output ataupun penjelasan daripada hasil penelitian ataupun statistika deskriptif, kelihatan seperti ini. Lelet karena banyak dibuka. Sebentar, mohon maaf, ini aku stop presentation. Aneh. Kagok, belum terbiasa. Sebentar, bingung. Kok bisa sih? Share. Oke, ini ya, ini tadi juga mungkin pertanyaan untuk Anggi dan juga teman-teman semua, dan ini wajib, walaupun ini mudah, tetapi ini adalah sebuah hal yang menjadi wajib sampai Anda skripsi, sampai kapanpun kalau Anda menggeluti dunia akademik, ini akan Anda lakukan kayak gitu. Statistik deskriptif dari total 460 bla 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 gitu kan ya. Kemudian dia ceritakan bahwa ini statistik deskriptif, ada sekian persen laki-laki dan sekian persen perempuan kayak gitu kan, standar aja kan ya, dan digambarkan dalam bentuk tabel ini. Kemudian umurnya misalnya 17 sampai 90 ada sekian persen, kemudian sekian orang dan sekian persen dan seterusnya. Dengan mean dan standar deviasi daripada umur 20,81 plus minus 0,12. Perhatikan, dia selalu satu paket. Bisa nulisnya seperti yang saya katakan tadi, X bar, kemudian dalam kurung standar deviasi. Tapi bisa juga, ini salah satu cara menulis juga, plus minus. Jadi ini adalah rata 20,81 ini, kemudian 0,12 ini adalah standar deviasi. Maksudnya apa dia memunculkan ini? Kita bisa katakan bahwa responden dia itu bisa saya katakan bahwa umurnya semuanya 20 kayak gitu. 20 ada sedikit 21. Kenapa? Kalau ini dikurangi 20,81 dikurangi dengan 0,12 masih 20. Sementara kalau ini ditambah ya kurang lebih 21,00 lah seperti itu. Jadi fungsi daripada dia menyampaikan ini itu adalah untuk melihat di mana sebaran umur orang itu. Tapi kalau misalnya umur ratanya 20,81, kemudian standar deviasinya di sini adalah 10 gitu kan. Artinya responden dia itu ada yang anak-anak. Anak-anak berarti misalnya 20 dikurang 10 saja udah ada 10 tahun. Saya bisa pastikan itu pasti ada umur 8 tahun, 9 tahun pasti ada. Kemudian ditambah dengan 20, ditambah dengan 10, berarti 30. Ada juga orang yang sudah cukup umur seperti itu. Jadi X bar, mean, dengan standar deviasi itu kalau nulis satu paket. Kemudian Anda kalau menulis statistika deskriptif, usahakan yang komunikatif seperti ini. Umur 17, 19, ada sekian orang, ada sekian persen. Umur 20, 21, ada sekian orang, ada sekian persen, total, bla bla bla. Anda bisa jelaskan di bawahnya. Itu begitupun dengan yang lainnya. Jadi ini adalah statistika deskriptif. Ingat, format penulisan apa, format
penulisan apa, selalu seperti ini, tidak ada garis tegak. Jadi skripsi Anda pun nanti seperti ini, tidak garis tegak, semuanya garis mendatar seperti ini. Jadi itu untuk jawaban dari Anggi. Kemudian untuk pertanyaan Kerti, saya jawab saja walaupun ini tidak maksudnya mungkin berkaitannya dengan UAS, bukan berkaitan dengan UTS gitu. Untuk bagaimana membandingkan uji validitas, saya sambil buka SPSS saja. Yang mau bertanya dulu silakan. Saya buka SPSS-nya. Oke, untuk teman-teman bisa ditampung lagi nih pertanyaannya. Soalnya buat buka SPSS butuh waktu ya, Pak. Butuh loading yang Betul. gitu. Ini teman-teman bisa on-mic atau bisa ditulis, diketik di kolom chat. Oke, ada Akila Zahra, silahkan. Sebelumnya suaranya apakah terdengar? Terdengar tapi kecil. Oh, oke. Mungkin aku coba diketik dulu ya, Kak. Oke. Buat teman-teman yang lain, masih dipersilahkan kita tampung dulu buat pertanyaan, buat nanti dijawab sama Pak Ihsan. Sambil kita nunggu buka SPSS-nya. Atau kalau mau yang praktek silakan. Kalau mau yang buka SPSS, mau praktek sekalian dipandu. Mungkin ada teman-teman yang lagi ngerjain tugas tentang SPSS-nya, bisa bantu share screen atau gimana? Oke, pertanyaan dari Akila, apakah error berkaitan dengan SPD yang besar? Dan pada UTS nanti apakah akan ada pertanyaan terkait tentang menuliskan interpretasi data? Terima kasih. Mau dijawab satu-satu dulu, Pak, atau mau ditampung dulu? Ditampung nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman masih bisa ya buat sampaikan pertanyaannya, bisa on mic ataupun via kolom chat. Kita tunggu. Jadi nanti jangan misal gitu, kalau misalnya udah beres prepare, baru ada yang mau ditanyain. Lagi sekarang ada waktu kan. Oke, belum terbuka SPSS-nya atau mau praktek silakan nanti yang mau buka, tapi ini baru terbuka. Saya ingin menjawab terkait dengan yang kedua, apakah ada interpretasi data? Iya, interpretasi data itu mesti ada gitu ya, karena itu adalah bagian daripada kognisi pengetahuan. Kemudian terkait dengan apakah standar deviasi yang besar itu apakah error berkaitan dengan standar deviasi yang besar?
standar STD yang besar. Betul, betul. Error itu berkaitan sekali dengan standar deviasi yang besar. Kenapa? Semakin besar standar deviasi, artinya kan simpangan data semakin besar. Artinya ketika kita memprediksi daripada sebuah populasi, maka kita akan menemukan miss ataupun kesalahan-kesalahan akibat daripada melebarnya standar deviasi yang terlalu besar. Nanti kalau Anda menghitung standar error, tapi kita tidak bahas di sana gitu ya. Kita hanya cukup batas standar deviasi rata standar deviasi, maknanya kalau standar deviasinya besar berarti sebaran data melebar. Kita tidak sampai ke error karena nanti itu diuji inferensia. Jadi sangat betul sekali error itu berkaitan dengan standar deviasi. Jadi semakin kecil standar deviasi berarti nilai statistik kita semakin baik di dalam memprediksi daripada parameter, semakin baik di dalam memprediksi populasi. Kenapa? Karena errornya sebarannya relatif kecil dan relatif memusat seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Zahra. Oke, apakah sudah terjawab buat Akila atau masih ada yang kurang dipahami? Kita lanjutkan ya. Saya coba simulasikan lagi yang ini data SEM. Ini ya, kita coba uji validitas. Saya praktekkan sekali lagi. Oke, saya ambil 22 saja, Ctrl C. Saya stop sharing, saya masukkan ke SPSS ya. Kita akan sedikit simulasi lagi untuk uji reliabilitas dan validitas SPSS. Oke. Apakah kelihatan SPSS ya? Sudah kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, saya tidak usah kasih nama lah ya, nama pertanyaan 1, 2, 3 langsung saja gitu kan. Yang penting kan interpretasinya. Pertama mungkin kita coba kemarin uji validitas yang bagian kedua. Ini simulasi saja dengan analisis faktorial gitu ya. Analisis faktorial ini adalah yang sangat populer di dalam jurnal-jurnal internasional reputasi, biasanya pakai ini. Ini pindahkan ke kanan kalau Anda masih ingat, pasti masih ingat. Kemudian ini anti image, kemudian ini KMO, kemudian ini continue. Ini hanya itu saja ya, ulang. Ini script plot, continue, rotation, Verimax, continue, oke. Ini cara pertama, tapi bukan ini pertanyaan dari si Kerti tadi kalau tidak salah. Nah, kita akan dapatkan validitasnya. Validitas yang kita gunakan adalah anti image. Kalau untuk KMO juga kemarin ada yang bertanya via chat, KMO kecukupan daripada sampel harus lebih besar dari 0,5 ini ya, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,0 udah oke, udah cukup sampel dengan ukuran 22 kalau tidak salah tadi. Kemudian yang kita gunakan itu adalah anti image untuk uji validitasnya harus lebih besar dari 0,5. Kemudian untuk communalities itu adalah bentuk daripada kontribusi pertanyaan terhadap variabel X, ini udah di atas 0,5, udah oke. Script plot dari agent value ini menunjukkan kalau kemarin teman-teman masih ingat, ini hanya itu saja ya, bukan hanya mengulang udah minggu Maaf, lalu Pak. kemarin sudah. Ini outputnya belum kelihatan. Ini baru variable view-nya. Oke, maaf. Salah berarti. Familiar output Windows. Oke, saya ulangi ya. Kelihatan? Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak.
Udah kelihatan. Oke ya, ini mengulang saja dan bukan ini sebetulnya pertanyaan Kerti tadi, tetapi ini adalah uji validitas yang paling populer digunakan di jurnal-jurnal reputasi saat ini menggunakan uji faktorial. Ini masih ingat ya, KMO harus lebih besar dari 0,5 dengan nilai signifikansi Bartlett test lebih kecil dari 0,05. Kemudian validitas bisa lihat di anti-image yang harus lebih besar dari 0,5. Ini loading factor. Kemudian untuk yang script plot ini sebenarnya untuk yang kemarin sudah kita bahas untuk membagi berapa komponen. Misalnya bagger itu mau dibagi berapa komponen sih? Mau dibagi rajin sama sopan gitu kan ya. Nah, parameternya adalah agent value. Kalau agent value-nya yang di atas satunya itu misalnya ini angka 2 ini di atas 1, maka dia ada 2 komponen. Tetapi karena ini satunya itu apa namanya? Cuman 1 komponen karena cuman angka 1 ini yang di atas daripada agent value 1. Sementara di 2 ini sudah di bawah 1 menunjukkan bahwa 3 pertanyaan ini berada 1 komponen yang sama seperti itu. Dan nilai ini loading factor ini harus lebih besar dari 0,5. Itu untuk uji validitas yang kedua kemarin gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan uji validitas yang ditanyakan oleh Kerti tadi yang pertama, yang di jurnal-jurnal berbahasa Indonesia masih banyak melakukan itu, tetapi saya tidak menyarankan, tetapi wajib tahu saja gitu ya. Saya share lagi. Salah, maaf, cancel. Masih ingat ya, analisis, kemudian kita pakai skill, reliability, kemudian pindahkan semua ke kanan, statistik, kemudian 3 bagian atas di checklist semua, continue, stop sharing, saya sharing outputnya. Oke, ini outputnya. Nah, yang pertama adalah uji reliabilitas, uji keajekan. Uji keajekan, kelihatan ini? Belum ya? Iya, lagi proses. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, ini reliabilitas. Reliabilitas harus lebih besar dari 0,6 ya kemarin ya, 0,6. Untuk validitas kita bisa lihat ini, walaupun saya tidak menyarankan, tetapi ini masih menggunakan corrected item total correlation. Nilai ini, variabel ini valid jika lebih besar dari nilai R produk momennya. R produk momennya dihafalin ini ya, 0,5647, 0,747, 0,81. Kalau lebih besar dari nilai R produk moment, lebih besar daripada R produk moment, maka dia valid. Kita punya sampel 23. Oke, kita cari sekarang di tabel. Share, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya sambil buka tabel R product moment. Pak, tadi tabel yang harus lebih besar dari nilai R product moment itu tabel apa ya, Pak? Total correlation R product, bentar ya. Corrected item total correlation produk moment. Ya, saya sambil menunggu tabelnya keluar. Oke. Yang ini ya, tabel yang
Windows berarti SPSS ya, SPSS output. SPSS output. Nah, nilai ini corrected item total correlation ini yang kita bandingkan dengan nilai product momennya. Ini kelihatan? Belum. Teksturnya belum, Pak. Belum. Belum. Sudah belum? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Belum juga. Oke, udah loading. Udah Oke. ya. Nah, ini ya, nilai ini ya. Nilai ini harus lebih besar dari nilai R tabelnya. R tabelnya mana? Nanti kita buka. Tapi ingat bahwa N-nya adalah 23. N-nya 23. Sampelnya itu. Sampelnya 23. Saya stop dulu. Kemudian saya share lagi yang tadi tabel product moment. Sinyalnya nggak bagus. Anda kelihatan ini? Belum kelihatan, Kelihatan Pak. ini? Belum. Belum ya? Sudah? Sudah? Belum juga. Sudah belum? Masih belum, Pak. Belum juga? Belum. Belum, Pak. Belum kelihatan. Mungkin bisa, kalau misalnya share screen-nya bisa langsung Chrome-nya aja kalau misalnya emang pakai Chrome atau SPSS. Oh, Windows. Ini tabel sih. Kelihatan belum? Belum. Belum ya? Karena dia kan satu ini ya sama. Oke, ini saya keluarkan dulu. Berarti saya stop sharing. Dia di Windows yang sama, di tab yang sama. Oke. Apa-apa, saya share ulang. Oke, dismiss. Saya share Windows baru yang tabel. Kelihatan? Oh, oke, udah. Udah. Mana? Mana dia? Tapi Anda kelihatan ini tabel. Enggak kan? Kecil kan? Iya, kecil. Ini gambar dari Google kan ya, Pak? Iya. Oh iya. Gimana cara Kurang melihat jelas. ini? Iya, kurang jelas. Saya share lagi. Kenapa ya? Sama ya, kecil ya. Iya, sama. Tapi mungkin teman-teman bisa langsung cari dari Google gitu loh, Pak. Jadi bisa Oke, langsung silakan lihat juga. bisa dicari dulu. Sebentar, gimana ya caranya ya? Aduh. Atau mau yang sharing? Ada yang mau sharing? Stop sharing. Tabel. Ada lagi yang lain? Silakan. Untuk semua materi. Nah, enggak, ini jelek.
Tadi sudah. Hmm. Ini kelihatan tidak? Belum kelihatan. Atau saya boleh bantu share screen, Pak? Untuk Oke, tabel silakan. produk. Bantu share screen aja. Iya, silakan. Udah kelihatan, Pak? Nah, ini dia. Nah, betul, ini dia ya. Pertama kali, tadi kan sampel kita 23 ya? Iya, Pak. Ya kan? Ingat gak? Sampelnya 23. Nah, berarti karena ini kita menggunakan derajat bebas DF-nya, bukan N-nya, maka 23 itu dikurangi 1. Maka kita akan menggunakan N yang 22. Kita yang menggunakan N22. Bisa kamu kursornya diletakin 22. Kursornya bisa diletakin 22. Di kolom apa ya, Pak? Sampel yang 22. N di kolom N. Enggak, tadi udah kok. Udah. Nah, itu aja tuh, udah. Ke atas dikit. Biar kelihatan judul tabel. Ke atas lagi. Udah. Dua-dua yang mana, Pak? Yang paling kiri, kolom yang paling kiri. Oke, saya nggak bisa annotate ya. Ini bukan Google. Bukan Zoom. 22, yang tabelnya yang kolom 22, N-nya 22. Kemudian di situ ada tulisan two tails, ada one tails, di situ ada yang two tails di samping N itu merupakan uji satu sisi, tapi biasanya kita menggunakan uji dua sisi. Jadi kita abaikan saja yang satu sisi, one tail itu kita abaikan saja. Kemudian yang one tail dan two tail pada kolom kedua dan ketiga itu adalah alfa ataupun derajat kesalahannya 5%, sementara yang paling kanan dan nomor 2 paling kanan, one tail dan two tail nomor 1 paling kanan dan nomor 2 paling kanan itu adalah 1%. Kita abaikan. Kita menggunakan kolom nomor 3, two tail untuk alfa 5% dengan N derajat bebas 22. Maka kita dapatkan nilai 0,423. Bisa ditandai? Kelihatan belum? 0,423. Yang ini, Pak. Kanannya. Mana tadi? Ya, kiri lagi ya. Kiri tadi. Nah, betul yang itu. 0,423. Nilai inilah menjadi nilai kritis. Dia nilai tadi harus lebih besar dari nilai ini, seperti itu. Paham? Tadi yang diabaikan yang mana, Pak? Enggak, kita cuma memperhatikan nilai itu sebetulnya karena uji kita biasanya itu uji dua sisi. Jadi two tail yang kita lihat itu two tail saja, two tail. Karena ada judulnya di atas two tail, one tail gitu ya. Kita gunakan yang two tail saja. Apa bedanya two tail yang kolom 3 dengan kolom terakhir? Kolom terakhir dan kolom nomor 2 terakhir itu adalah untuk alfa 1%. Jadi di dalam ilmu sosio-humaniora jarang menggunakan alfa 1%. Biasanya kita gunakan 5%. Maka yang kita gunakan cukup two tail yang kolom nomor 3. Itu saja. Dengan yang kita lihat adalah berapa jumlah sampel kita. Sampel kita 23 dikurangi 1 berarti 22. Kemudian kita lihat two tail pada alfa 5% 423. Sudah tahu belum? Iya, sudah, Pak. Oke, ada lagi? Gimana nih teman-teman? Mungkin
masih ada yang mau ditanyakan? Berhubung juga kita sudah mendekati akhir prepare, jadi masih ada kesempatan buat teman-teman yang masih mau bertanya atau masih ada yang kurang paham tentang materi CLO1 dan CLO2 ataupun tentang uji reliabilitas dan validitas. izin bertanya, masih ada materi Ya. Atau sudah habis? Sudah ada. Sudah habis. Oh, sudah habis. Oke, mungkin ini tawaran terakhir kali ya buat teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan untuk prepare statistika sosial kali ini? Cukup ya. Oke, mungkin saya sedikit review ya dari pertemuan kita pada siang hari ini. Sebentar, mana PPT-nya? Kok hilang? Pak, maaf, untuk PPT-nya dikirimin nggak nanti? PPT. Ini mah PPT random ya gitu, tapi nggak apa-apa sih kalau mau. Oke, saya share ini. Salah. Saya share. Maksudnya ini teh bukan PPT apa ya? PPT biasa saja. Saya ngajar juga di pun relatif jarang pakai satu PPT. Ini biasa cerita saja gitu. Kalau dulu iya, kan udah mas baru itu ngajarnya harus pakai PPT. Kalau ini mah. Oke, ini ya, kita CLO kita ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah memahami konsep dasar metode penelitian kuantitatif. Jadi proses penelitian kuantitatif mulai dari perumusan masalah, kemudian menjawab dengan mencari apa namanya tinjauan teoritis ataupun tinjauan pustaka yang ini tadi ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Oke, ini adalah prosesnya mulai dari rumusan masalah, landasan teori. Tapi Anda paham gitu ya maksudnya bahwa ini tahapan-tahapan ini seperti apa sih nanti bisa dijelaskan sendiri ya. Kemudian dari CLO ini proses penelitian udah, apa itu penelitian kuantitatif? Tentu penelitian kuantitatif itu adalah satu proses pencarian pengetahuan baru dengan metode-metode ilmiah kuantitatif yang bersifat objektif. Ya seperti itulah gitu ya definisinya. Kemudian ciri-cirinya seperti tadi, dia bebas nilai, kemudian dia apa namanya measurement ataupun numerik ataupun ini ya bebas nilai, kemudian fenomenalisme, kemudian nominalisme, reduksionalisme, naturalisme, dan mekanisme. Itu adalah satu karakteristik penelitian kuantitatif gitu. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri sudah memahami statistik deskriptif. Ini praktek, ini benar-benar praktek. Anda diminta mampu untuk membuat sebuah output menganalisis ya. Stop presentation. Oke. Anda diminta untuk mampu menganalisis seperti yang telah Anda lakukan di tugas yang nggak muncul ya. Nah, yang seperti ini ya bisa membuat yang seperti ini. Jadi bukan hanya analisis SPSS seperti tadi, tetapi Belum kelihatan. bisa membuat tabel seperti ini. Ini adalah statistik deskriptif dan juga mengidentifikasi mean dan standar deviasi secara dijelaskan. Belum, masih loading, Pak. Sudah kelihatan, Pak.
Nah, seperti inilah ya. Jadi tahu standar deviasi, min, rata-rata, kemudian persentase dibuat seperti ini kan mudah lah ya, pekerjaan SMP, SMA udah biasa kayak gini. Sederhana sih LO kita di sebelum UTS itu mudah. Tidak sampai ke validitas, reliabilitas, dan uji-uji itu belum. Seperti itu mungkin sebagai resume dari pertemuan kita pada siang hari ini. Oke. Aku boleh nanya lagi? Izin tanya lagi. Oke, silakan. Kalau definisi statistik tadi kan penduga parameter ya Pak. Kalau statistik itu gimana ya Pak? Betul. Apa? Bisa diulangi? Statistik. Definisi statistik tadi penduga parameter kan Pak? Nah kalau statistika itu beda lagi Pak. Oke, statistika itu ilmunya. Ilmu untuk menduga parameter, itu ilmunya gitu ya. Statistika itu adalah sebuah sains, sementara kalau statistik, Pak Jojo, sebentar maaf. Oh, salah telepon. Ya, kalau statistik itu kan kita ingin menduga kondisi populasi, menduga parameter. Jadi populasi, misalnya IPK ataupun penggunaan TikTok mahasiswa di Bandung, ada 50.000 mahasiswa. Kita tidak tahu berapa lama penggunaannya gitu ya. Tetapi misalpun bisa tahu, misalnya, tapi logikanya nggak mungkin lah tahu. Kita tahu bahwa 2 jam penggunaan TikTok itu adalah rata-rata penggunaan TikTok semua 50.000 mahasiswa itu 2 jam. Artinya itu adalah parameter. Parameter itu adalah sebuah nilai yang menggambarkan populasi. Itu namanya parameter. Tetapi kan kita tidak mampu menduga parameter ini. Kita hanya bisa menduga dengan menggunakan sampel. Sampel inilah yang disebut dengan statistik. Rata-rata sampel disebut dengan statistik. Misalnya rata-rata statistik kita adalah 1,9. Nilai statistik itu menduga parameter yang 2 jam tadi. Seperti itu. Jadi bedanya statistik sama statistika, kalau statistik penduga parameter bisa dalam bentuk mean, standar deviasi, sementara kalau statistika itu adalah ilmunya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Mungkin ini pertanyaan dari kolom chat. Untuk jumlah soal ujiannya berapa ya Pak? Sedikit sih, cuman 2 saja, kan 2 CLO-nya, cuman beranak pinak aja gitu. Oke. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Oh ya, ini mau ngingatin teman-teman semua buat ngisi link feedback yang udah di-share sama Oril di kolom chat ya. Mungkin kalau misalnya udah, aku mau bilang terima kasih buat Pak Ihsan udah mau join di prepare hari ini. Terima kasih buat waktunya. Udah kita mintain waktunya buat share materi buat persiapan UTS. Buat teman-teman, sebelum kita meet, dokumentasi dulu, bisa menyalakan kameranya jika tidak terkendala jaringan atau teknis yang lain. Oke, ditunggu ya teman-teman. Operator mungkin bisa dibantu buat ini screenshot. Gimana nih, udah nggak ada yang mau on cam lagi? Kalau gitu, operator bisa tolong screenshot ya. Mungkin bisa dihitung. Oke, siap ya semua. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Pak Ihsan yang udah join. Terima kasih buat teman-teman. Harapannya semoga hasil dari UTS kalian bisa lebih baik gitu dengan adanya prepare.
Di akhir kata, aku tutup acara prepare hari ini. Oke, amin. Aku tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di prepare selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Kak, maaf aku mau nanya. Iya, gimana? Untuk hasil recordnya nanti di mana ya, Kak? Nanti kita infoin lebih lanjut ya buat ini record. Baik, Kak. Makasih, Kak. Oke. Terima kasih teman-teman.